Ragung koblaan tuhasatu. Jadi hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hanya betul-betul waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah itu di dunia ini ya, itu betul-betul dimanfaatkan semaksimalnya. Dan supaya kita ngerti kita sudah maksimal atau belum, tentu setiap saat kita perlu melakukan evaluasi, melakukan introspeksi itu kan itu, melakukan mawas diri. Ya, jangan kemudian kita mudah menjadi orang yang lalai, ngepil, ya, sehingga dari waktu ke waktu ya, hanya itu saja, dari waktu ke waktu kita tidak tambah prestasi kita. Padahal bertambahnya hari itu maknanya adalah semakin berkurang ya kesempatan kita untuk beramal. Ya, potensi waktu yang diberikan oleh Allah kita semakin berkurang. Jangan justru malah seperti orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan, makna kehidupan dunia ini yang sebenarnya adalah ujian untuk berudah-udah bakar percon, bakar kembang api ya sampai miliaran rupiah dia bisa. Ya, di TV, di acara-acara radio dan sebagainya penuh dengan hura-hura mereka merayakan tahun baru. Yang pada hakikatnya perayaan tahun baru itu sebenarnya adalah usia kita sudah berkurang, kesempatan kita beramal sudah berkurang selama 1 tahun dibandingkan tahun yang lalu. Kita sudah semakin dekat dengan kubur, akan tetapi terus saja biasa saja, bahagia, senang, suka-suka, hura-hura dan sebagainya. Mungkin habis atau menjelang awal tahun baru, karaokean, macam-macam, hura-hura di diskotek dan sebagainya, atau bengok-bengok di lapangan sampai roncon dan juga kembang api itu. Ya, yang seperti itu sebenarnya tidak menyadari bahwa hidupnya semakin dekat kematian. Ya, teman-teman dan sahabat yang berbahagia, kita mesti sadari betul bahwa semakin hari, semakin tambah tahun, semakin dekat kita dengan kematian. Masa makin dekat dengan kematian kita kok malah banyak berdansa-dansi, pesta pora, ketawa ketiwi dan sebagainya. Ini namanya kita tidak memahami tentang hidup itu. Ya, datangnya kematian itu betul-betul sudah pasti, tidak ada seorang pun yang meragukan tentang datangnya kematian. Dan kita harus paham bahwa di belakang sana kematian selalu mengejar kita, memburu kita, budak kita. Dan di depan sana liang lahat menanti kita. Para penggali kubur menanti kita untuk menanam jasad kita di sana, menguburkan kita. Sudah pasti. Ya, dan semakin bertambah hari berarti semakin berkurang kesempatan kita beramal, semakin tambahnya hari ya semakin dekat satu hari pada kubur kita. Nah, yang begini kok ya tidak banyak disadari, tidak banyak menyadari ya. Sehingga kalau kita memang betul-betul tidak menyadari hal-hal yang seperti itu, ya, ketika malaikat mau datang menjemput kita, wah kita betul-betul menyesal, nanti terbelalak mata kita. Kesempatan kita untuk bertobat habis, malaikat datang dengan kejamnya, ya, mencabut nyawa kita, ya. Bahkan di dalam satu hadis itu dikatakan ya, bagi orang-orang yang mereka itu maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, calon ahli neraka dan sebagainya, itu kematian itu susahnya ya, sakratul maut itu susahnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bayangkan. Ada kambing yang masih hidup, ya, kemudian kulitnya dicat untuk hidup. Seperti apa kita bayangkan? Ya, kulit kita ngelotok sidik karena kesusupan aja, sakitnya setengah mati. Kulit kita terkoyak sedikit saja dengan pisau kecil dan sebagainya, atau ketoplos tom dan sebagainya, itu sudah sakitnya setengah mati. Selamat rokok dan sebagainya, derajat setengah mati. Apalagi ini kambing yang dikuliti hidup-hidupan itu. Ya, nah, karena itu monggo para sahabat dan semua yang sedang online, ya,
mumpung malaikat belum datang, ya, Allah belum datang mengutus malaikat maut untuk menjemput kita, mari kita pergunakan betul waktu yang tersisa di hadapan kita yang tidak banyak, karena kita juga tidak tahu berapa banyaknya waktu yang tersedia bagi kita untuk beramal. Ya, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Saya selalu mengingatkan kembali bahwa orang yang mati di zaman Nabi Isa sekitar 2000 tahun yang lalu sampai sekarang sudah disiksa di alam kubur selama 20.000 tahun orang-orang yang calon yang masuk ke neraka itu. Ya, dan belum akan berhenti 2000 tahun disiksa di alam kubur itu, masih akan dilanjutkan terus sampai kiamat nanti. Ya mungkin katanya kiamat nanti masih miliaran tahun namanya di alam kubur. Ya. Belum lagi nanti kalau kemudian dunia ini mengalami kiamat, ada kiamat kubro, maka orang-orang seperti itu dibangkitkan kembali bukan untuk diringankan siksanya, tetapi justru tambah berat siksa neraka itu. Oleh karena itu mari kita betul-betul menjadi manusia yang bertanggung jawab. Perjalanan kita menuju ke kematian, perjalanan kita menuju ke alam akhirat itu sudah pasti. Ya, nah kita perlu persiapan. Apa yang harus kita persiapkan di sana? Kita perlu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Rasulullah itu pernah mengingatkan ya, dan hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kurang dia mengatakan tidak bergeser, ya, berdirinya seorang hamba sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ya, tentang umur ini. Rusia kita, ya. Sekarang di Korea, di Cina, di Taiwan, di Jepang, di Malaysia untuk apa di situ? Ya. Nah, mudah-mudahan betul-betul karena Allah, untuk Allah kerja kita mencari harta, untuk Allah kita berdakwah karena Allah dan sebagainya. Ya. Sehingga Allah ridho kepada kita. Dan kemudian umur yang tidak berapa lama ini kita sia-siakan. Umur kita paling 60, 70 tahun, 80 tahun, paling banter sudah berhenti, dipanggil oleh Allah, sekarang ini sudah umur berapa, sisanya masih berapa, itu sudah bisa dihitung. Ya, perkiraan datangnya kematian dan sebagainya sudah bisa dihitung. Oleh karena itu, ya segera mari kita gunakan umur kita ini, waktu yang merupakan kumpulan waktu ke waktu, kumpulan detik ke detik. Ya, dan dari waktu ke waktu, dari detik ke detik itu Allah menyodorkan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, sudahkah kita ambil setelah maksimal. Kalau kita mau hitung dari hari per hari ini berapa persen yang kita ambil manfaatnya. Kalau hari itu berapa persen yang kita sudah manfaatkan peluang yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini, hari berikutnya sudah berapa persen. Adakah peningkatan atau justru penurunan. Kemudian berikutnya tentang ilmu, untuk apa dia pergunakan. Ilmu yang diberikan oleh Allah tidak hanya sekedar berhenti kepada ilmu, ya, tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah itu betul-betul untuk diamalkan, ya, dikembangkan dan juga didakwahkan, kan gitu. Ya, kalau kita mendakwahkan ilmu tentang kebaikan, mengajarkannya kepada orang lain, kalau kita mati, ya kita harapkan bisa tumbuh 1000 ustadz-ustadz yang baru, guru-guru yang baru, orang ilmu yang baru, dan sebagainya. Kita wariskan kepada mereka. Gitu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu, tetapi karena kita tidak mau mengamalkan ilmunya, kita menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu kemudian, Allah ya menyesatkan, ya, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu itu, ya, berdasarkan ilmunya. Sekalipun dia menjadi orang yang berilmu, tetapi karena biasa menuruti hawa nafsu, ya, maka dia tidak ada gunanya ilmunya, dia tetap tersesat. Bahkan di dalam surat Al-Jaziyah ayat 23 itu Allah mengatakan Allah mengunci mati pendengarannya, ya, mengunci mati hatinya, dan juga meletakkan tutupan atas penglihatan. Telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat, hatinya terkunci, tidak bisa melihat kebenaran kembali, kan gitu. Ya, karena Allah membiarkan sesat. Dalam tanda petik Allah menyesatkan mereka, menyesatkan orang-orang yang seperti itu.
yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, yang dia berilmu tetapi tidak mau mengikuti ilmunya. Maka kemudian Allah bertanya, "Fama yahdihi min ba'dillah?" Siapa yang bisa memberikan contoh, memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyesatkan? Apa karun? Maka mereka tidak mau memikirkan, mengambil pelajaran dan itu. Jadi untuk apa ilmu yang diberikan oleh Allah itu kita lakukan, kita pergunakan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian tentang harta, min aina tasabbahu wa fima anfaqahu. Harta itu harus dipertanggungjawabkan juga. Dari mana kita dapat? Ya dari Korea, dari kerja apa, dan kerja ini, itu, dan sebagainya, halal atau haram, dan sebagainya. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, dan juga kemana dinafkahkan? Apakah di Korea juga ikut-ikutan beli ciu? Ya, mendem, ikut makan makanan haram di situ dan sebagainya. Karena tidak ada orang tahu, ikut-ikutan makan babi dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, bahaya itu. Ya, bahaya. Saya yakin teman-teman tidak ada yang seperti itu. Ya. Tapi kita perlu pahami betul bahwa harta kita yang kita cari harus kita cari dengan cara yang halal. Harta kita nafkahkan harus kita nafkahkan dengan cara yang halal. Kita ini orang beriman, kita ini orang Islam, orang yang tunduk patuh kepada aturan Allah, orang yang berdisiplin ya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, berbeda dengan orang-orang umum kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk apa kerjanya dimanfaatkan, dipergunakan sampai tua. Nah, ini teman-teman masih banyak yang muda-muda, ya, bersyukur kepada Allah, ya, telah dikondisikan oleh lingkungan, oleh teman, oleh sahabat, ya, untuk enteng di dalam ya, melangkah fisabilillah. Untuk enteng ngurusi mushola, untuk enteng ngurusi ngaji online, untuk enteng ngurusi sesuatu yang terkait dengan perjuangan fisabilillah itu. Nah, insya Allah kalau kita betul-betul menyadari ya dan meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan ini, ya, mudah-mudahan ya ketika kita nanti menghadap Allah ya betul-betul menghadap Allah ya dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, ya dengan 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan itu sudah dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ingat bahwa di dunia ini kita diingatkan oleh Allah ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasr ayat 18 gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya tiap diri mencari bekal untuk hari esok. Hari esok di situ tidak dimaknai sebagai hari Selasa, kemudian hari Rabu. Tapi makna hari esok di situ adalah hari akhir, ya. Ya, yaumul hisab, yaumul mizab, misyab, ya, yaumul qiyamah dan sebagainya, yaumul din sebagainya. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa untuk mencari bekal di dalam menghadapi hari yang besar itu. Apalagi pesannya itu diapit dengan 2 peringatan. Yang satu tadi ittaqullah, yang di belakangnya juga ittaqullah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah khamira. Supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan mengkabarkan, mengetahui ya apa yang kamu sekarang kerjakan. Ya, jadi semua kita senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Allah tidak pernah lengah di dalam mengawasi kita. Ya, ya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu amal soleh dibalas dengan pahala, kalau itu amal soleh akan dibalas dengan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bahkan tidak hanya perbuatan, apa yang terlintas di dalam hati kita pun juga diamati oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat. Ya. Dan mudah-mudahan sebagai orang beriman yang terlintas di dalam hati kita juga senantiasa lintasan yang baik saja. Nah, kita disuruh mencari bekal, sedang Allah sendiri mengingatkan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa.
Maka bersyukurlah kita semuanya ya, yang sedang mendapatkan hidayah dari Allah menjadi orang yang bertakwa atau sedang bersemangat menuju kepada ketakwaan dan juga melangkah menuju ke arah sana. Ya, mudah-mudahan dengan bekal itu ya kita menjadi manusia yang sukses. Di dunia kita sukses menjadi orang yang berakhlak karimah, dan di akhirat kita sukses mendapat ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, ya, nikmatan yang berupa surga dengan kebahagiaan selama-lamanya. Sekali lagi, kita senantiasa melangkah menuju kepada kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak melangkah menuju kematian, mau berangkat, mau melangkah, atau tidak mau melangkah, senang atau tidak senang, kita semuanya dipaksa menuju ke arah sana. Maka tidak salah kalau Allah itu senantiasa mengingatkan kepada kita, fa'aina tadhabun, maka kemana kamu sekalian akan pergi? Ya, kita semuanya akan pergi menuju kehadiran Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, segala sesuatu itu lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh semuanya itu ya kepada Allah saja kembali. Mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman yang sedang online, senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam menuju perjalanan kepada Allah juga, dan menuju kepada perjalanan dan di akhir perjalanan dengan kebahagiaan. Untuk itu mari kita dengan sadar atau tidak sadar kita paksa diri kita untuk senantiasa merubah orientasi hidup kita yang dari duniawi menuju ukhrawi, dari pola kehidupan yang serba materialis ini menuju kehidupan yang islamis. Ya, menjadikan kebahagiaan, kebanggaan yang sifatnya ukhrawi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari, disertai dengan pengecingan terhadap pangkat jabatan, harta dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, cinta kita kepada Allah dan dari akhir, iman kita kepada Allah dan dari akhir, itu menjadi pembimbing, menjadi pewarna dalam kehidupan sehari-hari. Warna yang paling indah, warna yang paling colorful di mata Allah adalah Islam ini, dan kita sudah mendapatkannya. Mudah-mudahan kita mewarisinya betul-betul di akhirat nanti. Begitu Mas Tadi sedikit sebagai pengantar dari diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan waktu awal tahun baru ini dan akhir tahun yang lalu kita untuk senantiasa bermuhasabah. Monggo waktu saya kembalikan. Terima kasih Ustadz. Maaf untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Mohon dilanjut kembali. Ya. Baik ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ya, sebagai hamba Allah ya, sebagai kita itu tidak punya nilai di mata Allah sama sekali. Ya, kita itu hanya budaknya Allah. Maka Allah sendiri senantiasa mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Liya'budun, ya, untuk menyembah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, di sini kita paham betul bahwa kita itu hanya budak Allah yang tidak mempunyai nilai sama sekali. Ya, sang budak di zaman Rasulullah dulu, ya, para sahabat dulu, ya namanya budak itu tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga. Ya, oleh karena itu, kalau kita punya budak pada saat itu, orang yang punya budak mau diapakan budaknya, tidak ada. Sebelum kedatangan Islam tidak ada hukum, ya kita pateni jual dibuang gitu aja. Tidak bernilai sama sekali. Tetapi dari posisi budak kita ini, kalau kita itu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, alias menjadi orang yang bertakwa, ya, posisi kita di hadapan Allah itu naik tinggi derajatnya. Ya, apalagi kita menjadi orang yang bertakwa, baru kita menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan saja, ya. Allah sudah menjanjikan posisi yang tinggi. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Sudah diangkat derajatnya, apalagi betul-betul menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, alias menjadi orang yang bertakwa. Nah, sudah pasti derajatnya ditinggikan. Nah, kalau kita mau menggunakan perbandingan ya, atas dan bawah, yang namanya budak itu berada di bawah.
yang namanya bos Allah sebagai ilah kita berada di atas. Ya, di sini kita bicara tentang tauhid uluhiyah. Allah ya sebagai ilah kita, sesembahan kita, zat yang kita sembah ya berada di atas sana jauh sekali dari kita, seolah-olah seperti itu. Dan kita berada di bawahnya, kita yang menyembah. Ya. Kita dilarang untuk menyembah satu dengan yang lain. Sesama makhluk kita dilarang untuk saling menyembah. Ya, saling bersujud. Tapi di mata Allah justru malah kita diperintahkan untuk bersujud. Ya, karena ketinggian derajat Allah itu. Dan tetapi Allah yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang itu mengangkat derajat kita sedikit demi sedikit ya, sampai akhirnya diangkat menjadi seolah-olah Allah dengan kita itu seimbang. Ya. Seolah-olah kita itu berada dalam satu garis horizontal dengan Allah. Ya, kita manusia di sini, Allah berada di situ, begitu seolah-olah seperti itu sampai. Ya, kita bisa melihat di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ya, ayat 111. Ya, itu dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah." Gitu ya. Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang beriman dan harta mereka bi anna lahum jannah, dengan memberikan kepada mereka jannah, surga. Jadi seolah-olah antara kita dengan Allah itu berada pada titik pada garis horizontal, pada ketinggian sama antara penjual dan pembeli. Allah memberi diri dan harta kita, ya. Allah mendapatkan diri dan harta kita, dan kita mendapatkan surga. Nah, harusnya kita sebagai orang yang beriman itu ya, kita itu bahagia membaca ayat ini, senang sekali, karena hakikatnya diri dan harta kita itu adalah milik Allah sendiri yang dipinjamkan kepada kita. Masa milik Allah sendiri yang dipinjamkan kepada kita, kemudian kita lakukan jual beli dengan Allah, Allah memberikan surga yang penuh kebahagiaan selama-lamanya itu, kekal selama-lamanya itu. Ya. Maka mestinya kita merasa bangga di dalam Islam ini, Allah telah mengangkat derajat kita pada posisi yang tinggi, seolah-olah Allah menjadi pembeli yang membutuhkan kita, dan kita itu sebagai penjualnya. Ya. Nah, di dalam menghadapi ayat ini, pertanyaan kita tinggal ada dua saja, deal or no deal, kan gitu kalau kita melihat ada di Corbusier gitu ya. Ada acara deal or no deal dan sebagainya. Kalau kita sudah dan deal dengan Allah, ya kita sudah melakukan deal dengan Allah, telah melakukan transaksi dengan Allah, ya sudah, artinya diri kita itu sudah menjadi milik Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya kehendak Allah gitu. Karena kita sudah bukan milik kita sendiri, kita itu sudah jadi milik Allah. Maka tuntunannya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, hidupku, dan matiku. Hidupku, Al-Ustaz sering sekali menjelaskan yang mati maksud dengan hidupku adalah seluruh aktivitas hidupku, kan gitu ya. Artinya hidup tidak dinilai dari usianya panjang atau pendek. Panjang atau pendek usianya, itu yang menentukan Allah. Tetapi dari isinya hidup itu seperti apa, itu yang menjadi memiliki nilai hidup kita. Saya sering mengumpamakan seperti minuman di dalam gelas. Ya, minuman di dalam gelas itu ya dinilai bukan karena gelasnya yang indah, bukan karena gelasnya yang jelek, tidak seperti itu, tapi karena isinya, karena memang rasanya yang nikmat dari minuman yang ada di gelas itu. Dan tidak dinilai wajahnya, usianya, tapi aktivitas. Maka ketika kita bicara wa mahya ya lillahi rabbil alamin, dan hidupku itu bagi atau milik Allah Tuhan semesta alam, itu maknanya adalah seluruh aktivitas hidup kita itu betul-betul milik Allah. Nah, karena kita sudah bertransaksi, maka ya wajar kalau itu yang menjadi milik Allah. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita diwarnai dengan kehendak Allah, diwarnai dengan ketaatan Allah, kan gitu. Wa mati lillahi rabbil alamin, jangan sampai mati kita gantung diri, jangan sampai mati kita mati yang tidak ada gunanya dan sebagainya. Ya, hari ini di Indonesia ada berita tadi ada 2 orang tahanan kakak beradik yang mati gantung diri katanya di
di dalam tahanan, di dalam ruang tahanan. Ya, seolah tidak masuk akal, tapi tidak tahu itu yang betul mana, perlu perlu dicek, diteliti dan sebagainya seperti itu. Ya pelajaran yang bisa kita ambil, jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Betapa sulit kehidupan kita di dunia itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menyediakan jalan keluar, kan gitu. Ya, jalan keluar sudah pasti. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu. Karena kita sudah berikrar wa mati lillahi rabbil alamin, gitu. Nah, termasuk juga dalam konteks ini harta, ya. Harta kita itu ya sudah menjadi milik Allah. Tetapi kita diperbolehkan memanfaatkannya, dipinjamkan kepada kita semuanya, nanti pun akan diganti dengan surga. Asal betul-betul harta itu kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. 2,5% dari apa yang diberikan oleh Allah, diciptakan Allah kepada kita itu harus kita keluarkan sebagai zakatnya. Ya, kemudian ketika kita membeli kendaraan atau perhiasan dan sebagainya, ada lagi zakatnya dan sebagainya. Itu harus dipenuhi. Ya, syukur-syukur ya kalau kemudian tumbuh kesadaran betul ya bahwa harta dunia itu kecil, yang besar adalah akhirat. Maka sebagian besar dari harta-harta yang kita miliki itu betul-betul kita tukar dengan kehidupan akhirat. Tidak ada 1 sen pun harta kita keluarkan itu di jalan syaitan. Karena harta itu hanya bisa dimanfaatkan lewat 2 cara. Yang pertama jalan Allah, yang kedua jalan syaitan. Bagi orang beriman yang kita paham surat At-Taubah ayat 111, kita tentu tidak akan kompromi dengan syaitan itu. Karena sudah jadi milik Allah, atau kita manfaatkan untuk kepentingan Allah. Ya. Kemudian berikutnya karena kemurahan Allah meninggikan derajat kita sebagai orang beriman yang tadinya hanya budak yang tidak punya nilai sama sekali, ya, tidak punya nilai di hadapan Allah sebenarnya karena statusnya sebagai budak saja, gitu ya. Yang kemudian diangkat derajatnya seolah-olah Allah itu berada pada posisi yang horizontal dengan kita. Allah sebagai pembeli, kita sebagai penjual, ya. Maka kemudian bagi mereka yang memiliki harta dan mereka itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, orang itu diangkat derajatnya lebih tinggi lagi, seolah-olah menjadi orang yang lebih tinggi posisinya daripada Allah, menjadi orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, seolah-olah Allah berada di bawah kita berada di atas sana. Memberikan pinjaman kepada Allah, seolah-olah Allah membutuhkan pinjaman kita dan sebagainya, sampai dianggap seperti itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, ya, dengan nada bertanya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Ya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dalam makna menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Indah sekali, toh. Apalagi kemudian Allah menggarisbawahi di belakangnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, ya. Ar-Razzaq itu adalah Allah yang menampakkan rezeki atau menyempitkan rezeki itu adalah Allah, ya. Dan kita paham betul tadi kata Rasul tadi, harta itu akan ditanya tentang harta itu, min aina tasatahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu didapat dan dari kemana harta itu dinafkahkan, ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian diakhiri wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, sama seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, harusnya kita menjadi sebagai orang yang beriman, harusnya menjadi orang yang bertakwa, itu kita merasa bersyukur, kita merasa beruntung, merasa bangga, kita bisa menjadi orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Bisa terjaga, memanfaatkan, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Betapa banyak orang-orang yang mereka itu kaya tapi tidak mudeng menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Sampai anak sendiri masjidnya ngaruh kubah emas. Ya, sampai kubah emas itu berapa itu? Tebelnya emas itu. Ya, sampai 0,3 mili atau berapa itu kubahnya. Padahal kubahnya banyak itu.
ya, bangunannya besar, luas, kompleksnya luas dan sebagainya. Jadi masjidnya seolah-olah menjadi tempat hiburan akhirnya. Ya, tidak paham itu, ya. Padahal, ya, kalau kita mau menggelontorkan harta kita untuk fisabilillah itu berapapun harta masih kurang aja. Miliaran untuk bikin seperti itu, ya. Dan Kiai Haji Khalil Ridwan itu pernah menyampaikan, pernah mengutus seorang santrinya untuk ikut sholat subuh di situ, tapi ternyata jamaahnya jumlah jamaahnya hanya sekitar 16-17 orang, ya, mampu membangun bangunan yang begitu, masjid yang begitu megah, tetapi sebenarnya itu pemborosan aja karena dengan emas dan sebagainya. Padahal emas bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk membantu fakir, miskin dan sebagainya yang masih banyak. Ya, di TV kita masih menyaksikan adanya orang yang makan sego aking. Ya, kalau kita di Korea ini tidak mungkin melihat orang yang makan pakai sego aking. Mungkin juga ada orang miskin, tetapi santunan dari negara sebenarnya cukup kalau mereka itu mempergunakannya dengan baik kan itu. Nah, ditinggikan derajatnya seperti itu seolah-olah Allah berada di bawah kita, Allah membutuhkan pinjaman kita, ini harusnya kita menjadi tersanjung, menjadi orang yang tersanjung bisa berbuat seperti itu, bisa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik itu. Apalagi di ayat yang lain Allah sendiri berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Begitu ya. Ya, di dalam surat Muhammad itu ya, surat ke-47 ayat 7 ya, Allah berbicara tentang itu. Intan surullah, ayatnya seperti itu. Intan surullah, jika kamu sekalian menolong Allah, gitu ya. Kemudian dimaknai jika kamu sekalian menolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu sekalian. Sabit agamakum, dan dia akan meneguhkan pendirianmu, kedudukanmu dan sebagainya. Nah, seolah-olah Allah itu membutuhkan pertolongan kita. Bahasa-bahasa lambungan seperti ini ya, harusnya membuat kita bahagia. Yang tadinya kita itu berada di pada posisi yang paling rendah, sangat rendah. Hubungan antara kita dengan Allah itu hanya sebatas budak dengan ilah, antara budak dengan bos yang sangat tinggi sana. Tetapi sekarang dibalik. In tansurullah, jika kamu menolong Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Sabit agamakum, saya akan meneguhkan kedudukanmu. Ya, dalam konteks ini, ya tentu saja kita harus sebagai orang yang beriman, kalau kita memang orang yang beriman, bertakwa ya, kita akan bahagia sekali memperjuangkan agama Allah itu. Apakah mungkin wujudnya masih sekedar wujud pengajian di musola atau pengajian di rumah, di rumah, ataukah pengajian online atau tulisan-tulisan yang berisi dakwah ya. Ya, karena kita paham ya, yang kaulan yang ahsan, ya, kaulan yang terbaik, ya, itu adalah dakwah, yang maknanya dakwah ilallah, kan gitu. Nah, kalau itu berwujud tulisan, ya, tulisan yang terbaik, itu adalah tulisan yang terkait dengan dakwah. Aktivitas yang terbaik, ya, aktivitas dakwah dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita menjadi orang yang ikut menegakkan agama Allah di dunia ini, Allah sudah berjanji, dan surgum, Allah akan menolong kamu sekalian. Sabit agamakum, dan akan meneguhkan, Allah akan meneguhkan pendirian kita. Ya, alhamdulillah akhir-akhir ini dengan bantuan radio, lewat satelit, parabola dan sebagainya, dengan bantuan internet, dengan bantuan fleksi dan sebagainya, dakwah Quran Sunnah ya, yang dilancarkan oleh Masjid Al-Quran itu di mana-mana banyak diterima. Meskipun juga ada yang menentang, tetapi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, manusia itu bebas ya, bebas memilih kan gitu. La ikrah fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas sekali ya, yang lurus dari yang bengkok itu sudah jelas. Maka biarkan orang memilih. Ya, kita sajikan apa adanya, yang berasal dari Quran, yang berasal dari Sunnah, kemudian biarkan umat itu memilih. Ya, hanya ada 2 pilihan saja, atau barangkali juga bisa 3 pilihan. Ya, yang pertama beriman, yakin atas firman-firman Allah, dengan firman-firman Allah, kemudian mengikutinya. Dan kemudian atau menolak menjadi orang itu yang menjadi orang beriman tadi atau bertakwa.
kemudian menjadi orang kafir, artinya kita menentang firman-firman Allah, ya, sunnah-sunnah Rasul itu kita memilih bid'ah daripada sunnah, ya, kita memilih dugaan daripada firman Allah dan sebagainya, silakan itu boleh saja jadi orang kafir. Atau yang berada di tengah-tengah, orang yang pro tidak ini dan tidak itu, ya. Mudzadzabina baina dzalik, la ilaha illa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Jadi ragu-ragu, terombang-ambing, ya, di antara ini dan itu, iman tidak, kafir juga tidak, ya, harga kita menjadi orang yang munafik kan gitu. Nah itu terserah kita juga, semuanya harus dipilih sesuai dengan sejalan dengan resikonya, bukan tanpa resiko, ya. Kalau kita memilih menjadi orang yang beriman, ya resikonya ada, resikonya tidak disukai oleh manusia-manusia secara umum itu, yang mereka tidak mau menjadi orang yang beriman. Ya, kalau kita menjadi orang kafir, ya juga resikonya, dunia kamu mungkin banyak disukai orang, tapi di akhirat kamu digoskin atau masuk ke kelompok orang munafik itu. Orang munafik mungkin dia ya disenangi mungkin uang, dunia dan sebagainya. Tapi orang beriman tidak akan suka dengan sifat kemunafikan itu. Nah di akhirat ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nah harusnya menjadi kita dan teman-teman semuanya yang sedang online, kita betul-betul menyadari akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita betul-betul memilih jalan takwa. Ya, kita mempertukarkan, kita melakukan jual beli dengan Allah. Ya, harta dan diri kita serahkan kepada Allah, diganti dengan surga. Ya, orang-orang yang seperti itu termasuk kemudian nanti diangkat derajatnya, dinilai oleh Allah kalau dalam hal harta, dinilai memberi pinjaman Allah, kalau dalam hal perjuangan agama ini, ya kita dinilai sebagai penolong Allah. Mudah-mudahan Allah memilih kita semuanya menjadi penolong agamanya, ya, menjadi orang-orang yang selalu senantiasa setiap saat di dalam rangka untuk memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik supaya dilipat gandakan pembalasannya dengan yang banyak. Begitu Mas Gadi, barangkali ada sesuatu yang disampaikan, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman yang baru di Korea. Iya, mari silakan. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana kedudukan daging yang ada di Korea. Yang kita tahu orang Korea mayoritas beragama non-Muslim. Untuk penyembelihannya gimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Iya, sebenarnya kalau sembelihannya mereka itu kan banyak yang mungkin Buddha, banyak yang Konghucu dan sebagainya. Sembelihan mereka, kalau mereka kelompok seperti itu ya haram gitu. Ya paling ringan subhat, ya paling ringan meragukan kan gitu. Ya, padahal kalau meragukan Rasulullah sendiri nasihatnya tidak mayuribuka ilama lah yuribuk kan gitu. Tinggalkan yang meragukan, ya, untuk mengambil yang tidak meragukan, menuju kepada yang tidak meragukan, yang meyakinkan kan gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa kita bakal mati itu nek orang makan daging? Apa kita tidak menjadi orang yang tidak sehat kalau kita tidak makan ayam? Ya, apakah kita akan menjadi keluar lemah ketika kita tidak makan kambing atau tidak makan daging sapi? Tidak. Ya, banyak orang-orang Barat itu dengan pilihannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri untuk menjadi vegetarian. Ya, makan hanya tanam-tanaman saja, tumbuh-tumbuhan saja, buah dan sayur-sayuran saja gitu. Dan itu mereka juga bisa bertahan hidup baik. Nah, apalagi kita kan tidak seperti itu, tidak hanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita makan, ya. Allah sudah mempersiapkan jauh hari, ya, kita bisa makan ikan dari laut, ikan tawar juga. Kita bisa makan cumi-cumi kalau suka kolesterol yang tinggi dan sebagainya, ya. Kita bisa makan ayam utuh, kayak bunder, telur kan gitu ya. Boleh kita makan, ya. Telur pun telur apa kan begitu, ada telur ayam, ada telur bebek, ada telur yang itu dimakan itu juga bergizi gitu. Nah jangan tiba-tiba nong omah biyen nong Indonesia yo mangane iwak yo seminggu sepisan urung karuan. Saya tiba-tiba nong Korea kok kemudian iwak itu daging itu sebagai satu kebutuhan yang wajib.
Tidak perlu kita berpikir seperti itu kan itu. Nah kalau pengen daging, kesulitan cari daging itu ya kalau memang tidak ada picture yang muslim dan sebagainya di situ, ya minta kiriman dari Indonesia atau mau ngirim ke Ambon, mau ngirim ke Dendeng dan sebagainya gitu. Ya. Sehingga yang perlu kita tata bukan bakule kambing, daging kambing, daging sapi, tapi yang ditata adalah keinginan kita. Harusnya yang diingini oleh hati kita itu hanya yang halal-halal saja. Jangan muncul keinginan yang neko-neko sehingga akhirnya kita jatuh kepada yang subhat, yang meragukan, yang samar-samar. Ya. Sekali lagi kalau pertanyaannya dari sekedar status penyembelihan di situ, itu akan harome paling tidak ya subhat tadi kan gitu. Ya. Nah, kalau memang ada yang bisa mencari sertifikat untuk menyembelih, license untuk menyembelih, ya bisa aja panjenengan menyembelih gitu, mungkin nanti di di tempat butcher, tempat pemotongan hewan itu, nanti ke sana beli kambing satu, kemudian disembelih dhewe, klete di situ, potong di situ, dheweke. Nah, nanti dijual sama teman-teman ya, setiap Jumatan kan ada kumpul banyak teman dan sebagainya, nanti dijual di situ atau dikonsumsi sama teman-teman yang lain dan sebagainya untuk nambani kangen pengen makan sate kambing atau tongseng atau gulai dan sebagainya gitu. Nah kalau memang tinggalnya lama di situ dan tadi katanya ada yang baru datang itu, ya boleh saja yang baru datang tadi itu mencari informasi bagaimana mendapatkan license sebagai butcher, sebagai pemotong gitu. Sehingga kalau dapatkan license itu panjenengan bisa memotong dengan cara legal, ya. Karena saya yakin di Korea itu seperti di Barat, nyembelih itu juga harus punya license, punya izin untuk nyembelih kan gitu. Nah nanti selama di situ mungkin 2, 3, 4 tahun bisa bermanfaat juga untuk dirinya, bisa bermanfaat untuk teman-temannya sama ngaji, sama muslim gitu ya, untuk menyediakan makanan halal kan gitu, atau daging halal. Sekali lagi untuk konsumsi pribadi kalau memang tidak memikirkan itu dan sekedar untuk pribadi, ya kita pilih yang halal-halal baik kan gitu ya, halal-halal baik. Ya, sarden, kalengan yang dari yang ikan, tuna dan sebagainya atau yang sejenisnya dengan itu cukup untuk memberikan lemak atau protein dan sebagainya yang dibutuhkan kepada kita. Daging itu kan yang dibutuhkan ya lemak kalau proteinnya saja atau ya vitaminnya kan sudah ada pada sayur maupun buah-buahan dan gitu. Nah, sedang protein dan lemak tadi bisa kita ganti proteinnya dari telur, kemudian lemaknya juga dari ikan ya, itu cukup insya Allah. Kalau kita tidak ngayah-ngayah, kalau kita itu memang betul-betul komit dengan Islam ya, kita menjaga diri supaya tidak makan haram. Ya, karena kita paham bahwa kalau kita makan haram itu nanti doa kita tidak diterima selama 40 hari dan sebagainya itu ya insya Allah akan memberikan kemudahan. Enteng hati kita walaupun selama 2-3 tahun 4 tahun kita tidak makan daging, orang bakal tambah kuru. Tak kali malah tambah lemu kan gitu, enggak usah khawatir karena suka duit dong kono ayam gitu ya. Sehingga tambah lemu ya. Coba Mas Kadi itu tambah pirang kilo ya dibanding karo mbiyen ketika datang. Aku yakin mereka tambah lemu gitu. Yang lain-lain juga saya yakin begitu kan ya. Meskipun mungkin nanti nek Bali nang Indonesia karena susah golek duit meneh nang Indonesia, nek sing dipikir duit terus gitu ya nanti akan tambah kuru meneh kan gitu. Nah sekarang kita switch, yang kita pikir itu bukan duitnya tetapi ketaatan kita kepada Allah yang jadi kebanggaan, bukan hartanya tetapi yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang beriman itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Begitu Mas, mudah-mudahan dipahami tentang masalah haramnya penyembelihan di Korea. Terima kasih Ustadz. Masih menyambung ini tadi. Ada orang yang berpaham bahwa asalkan kita membaca basmalah, kalau yang syubhat itu bisa menjadi halal Ustadz. Bagaimana dengan yang pendapat demikian itu Ustadz? Mohon dijelaskan. Nah, itu pendapat Gombal Mukio itu. Kalau begitu ono babi di bismillahi itu halal. Tidak mungkin. Ya, kalau itu memang sudah haram ya, kalau memang haram ya di bismillahi ya tetap haram, tidak bisa halal. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang itu halal itu kan ada dua macam. Yang pertama halal bizat.
zatnya memang halal kan gitu, atau haram fi zat, zatnya itu memang betul-betul haram kan gitu, atau halal fi sifat, ya sifat itu ya termasuk sembeliannya tadi, ya sembeliannya kalau yang namanya binatang yang itu sebenarnya halal, ya tetapi yang nyembelih orang musyrik ya jadi haram, ya dalam pandangan Islam itu yang namanya Konghucu atau yang namanya Buddha di situ dan sebagainya, atau mungkin orang tidak beragama itu nyembelih ya haram bagi kita. Mau mereka makan ya terserah, silakan, boleh-boleh saja kan gitu, tetapi kita tidak, sebagai orang beriman tidak boleh makan yang seperti itu, harus hati-hati. Ya, kalau tentang hadisnya yang suruh baca basmalah itu kan sebenarnya Rasulullah tidak menjawab bahwa itu adalah halal atau haram. Bagaimana ya Rasulullah, ini daging ini baru dikirim oleh orang yang masuk Islam kan gitu loh, orang yang masuk Islam. Ya, kemudian wacanan bismillah kan. Itu sebenarnya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi beliau menunjukkan etika Islam, kalau mau makan silakan mau bismillah kan gitu. Nah, Rasulullah sudah ngerti kalau dia itu orang Islam, ya sembelihannya orang Islam ya halal kan gitu. Ya, tentang masalah baca basmalah atau tidak baca basmalah, ya kalau dia memang sudah ngerti bahwa kalau nyembelih itu dengan baca basmalah, tentu dia akan membaca basmalah. Kalau dia tidak ngerti kemudian tidak baca basmalah, ya tentu saja halal. Wong durung ngerti kok. Nah, itu tuh sebagai orang Islam baru kan itu. Ya, tetapi meskipun itu kafir, ya kalau menyembelih ayam, ya dibaca di Bismillah ping 100, ya tetap kafir, ya tetap haram kan itu. Nah, oleh karena itu ya tetaplah bertanya. Istafti kolbak ya, bertanya kepada hatimu, nuranimu ya. Jangan hawa nafsumu, kalau hawa nafsumu sembarangnya diterjang. Inna nafsala amaratun bisu, dan itu sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahimarobi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allahnya, dibimbing dengan Quran. Nah, tanya kepada hati kita yang bersih, yang seperti itu, jenis halal, haram, dan sebagainya, insya Allah hati kita ada jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk senantiasa bersih di dalam memakan makanan itu, ya, karena menjaga halalan makanan yang masuk ke dalam diri kita masing-masing, ya, apakah itu wujudnya halal bizat atau halal sifat, itu sangat penting di dalam Islam. Ya, maka di dalam surat Al-Baqarah itu ya, Allah itu mengingatkan kepada kita semuanya ya, di dalam konteks makan makanan dan sebagainya itu ya, di dalam Al-Baqarah ayat 168 itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya, tetapi untuk bisa senantiasa makan yang halal dan baik dari binatang-binatang yang disediakan Allah di muka bumi ini, ada godaan. Godaan ini datang dari syaitan yang senantiasa membelokkan, membengkokkan, menyimpangkan kita dari jalan Allah itu. Maka kemudian hawa nafsu wujudnya juga bisa seperti itu. Wow, kita demangan bebek panggang enak banget sih, padahal bebek panggangnya digantung gulune atau gelora sembelian dan sebagainya. Ya, orang-orang Chinese itu mereka tuh suka makan atau bebek panggang dan sebagainya itu. Kalau kita lihat ketika digantung di restoran-restoran itu, kita bisa lihat itu lehernya itu orang potongan, orang sembelih sama sekali ya, seperti itu. Nggak ngerti. Tepat kata gimana kan saya juga tidak tahu itu. Ya, nah seperti itu jelas haram. Meskipun secara fizat ya, menurut zatnya dia halal karena bebek. Tetapi karena matinya ditepat dan sebagainya tidak disembelih, maka secara sifatnya dia haram kan gitu. Nah, untuk itu kita harus pandai mengendalikan diri, jangan sampai ikuti langkah syaitan. Maka dikatakan di situ wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan yang menggoda kamu, ya, membisik-bisiki, membujuk-bujuki kamu, membuat kamu kepingin makan daging-daging yang disajikan di restoran-restoran, warung-warung makan di Korea situ. Ya. Kita perlu sadari innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, musuh yang nyata bagi kamu. Ya.
Ya, oleh karena itu kita perhatikan betul, ya kita kendalikan ya hawa nafsu kita. Ya tidak, tentu saja tidak hanya sekedar hawa nafsu makan saja, tapi ke hawa nafsu yang lainnya, supaya hawa nafsu itu senantiasa tunduk ya kepada firman Allah dan sunnah Rasul. Ya, kalau kita justru malah dikendalikan oleh hawa nafsu, ya sudah menjadi manusia yang tidak terkendali, kembali kepada seperti Al-Jathiyah ayat 23 tadi. Nah, meskipun kita menjadi ustadz, meskipun kita menjadi kiai, meskipun kita menjadi ketua takmir masjid atau musola, ya, kalau kita mengikuti langkah setan, kita mengikuti hawa nafsu, ya sudah pasti orang seperti itu akan disesatkan oleh Allah. Ditutup matanya, ditutup telinganya, ditutup hati, dikunci mati hatinya, sehingga ya menjadi sumum bu'mun umil fahum layar jiun begitu. Ya. Nah, sudah, sekarang nggak usah dipikirkan yang neko-neko, ya, sudah makan yang betul-betul halal, dijaga dirinya. Uang yang didapatkan juga yang halal-halal saja, ya, supaya nanti berkah. Anak istri yang diberi makan dengan halal, dengan makanan yang halal, mudah-mudahan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Istri di rumah pun menjadi istri yang solehah, menanti kedatangan suami yang repot-repot, berat-berat mencari uang di sini. Ya, jangan sampai justru mereka kita makan, kita beri makan dengan uang yang tidak halal, atau justru malah kita sendiri di sini makan yang tidak halal dan sebagainya, sehingga hidup kita di sini, kepergian kita sampai di Korea ke tempat lain itu menjadi tidak berkah, tidak tambah kebaikan, tidak tambah kemanfaatannya. Nauzubillah min dzalik. Begitu Mas Yadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya di dalam mengendalikan diri untuk makan. Saya yakin itu merupakan bagian dari godaan setan bagi teman-teman yang pergi ke luar negeri. Karena mereka punya banyak duit, ya mau tadinya makannya yang sayur, bayung atau godong so dan sebagainya. Kemudian di sini makan nopo mampu, banyak uang dan sebagainya. Godaan setan menjadi kesana. Mudah-mudahan tidak dituruti yang seperti itu. Itu Mas Hadi. Iya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kembali ke pertanyaan lagi. Ustadz, saya dulu waktu awal-awal kerja di Korea, saya pernah zikir sesudah sholat sambil kerja. Bagaimana hal yang demikian Ustadz? Mohon petunjuknya. Iya, gimana lagi, karena waktunya mungkin panjenengan mepet banget, harus kerja, jaga mesin, jaga ini itu dan sebagainya. Ya sudah, artinya memang sedang bekerja di situ, tidak dalam keadaan normal. Sudah bisa begitu itu ya sudah baik kan gitu. Tetapi kemudian kalau mampu meningkatkan diri ya sejenak lah, zikir sampai selesai dan sebagainya, duduk tenang menikmati kebersamaan dengan Allah, bercengkrama dengan Allah dan sebagainya, di situ bisa meningkatkan ke arah sana ya. Jadi Allah tentu saja akan melihat situasi dan kondisi sekitar di dalam menilai amal kita kan begitu. Ya. Dan situasi kondisi awal-awal datang ke situ masih wedi karo juragane, orang ngerti waktunya ini, aturannya ini dan sebagainya, masih mengalami kesulitan, panjenengan sudah begitu itu baik. Nah di Indonesia sendiri berapa banyak orang sing bar sholat langsung jerantal mbayu kan gitu. Maka ada orang yang melintong ke Allahumma antas salam gitu ya, menjadi Allahumma antas jalan, lantas jalan gitu ya. Nah, itu rasa sempat berpikir mereka. Ya, sebenarnya waktu itu yang ngatur kita sendiri kok. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mau berbuat seperti itu. Ya, meremehkan lah. Padahal Rasulullah itu berjanji menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita itu membaca bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan 100 bacaan itu dikatakan Rasulullah bahwa dosa-dosanya akan orang yang berbuat seperti itu setelah sholat, itu dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, orang yang lantas jalan tadi, itu tidak menyadari yang seperti itu. Nah, kita yang sudah paham, kita sudah ngerti, tentu saja tidak akan berbuat seperti itu. Manakala waktu memang memungkinkan, ya kita lakukan semaksimalnya. Kalau memang betul-betul kepepet, ya harus segera lari, ngurusi mesin dan sebagainya, ya tanggung jawabnya berat, disambi sambil jalan, sambil ngurusi mesin, insya Allah ya, Allah paham lah.
tetap akan menilai kebaikannya seperti itu, insya Allah begitu. Ya mudah-mudahan saja semakin hari berada di situ akan bisa semakin meningkatkan diri di dalam menghambakan diri kepada Allah. Kan ya, kita pahami bahwa kita itu tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah, tetapi kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, nilai kita menjadi membubung tinggi jauh ke angkasa sana gitu. Itu Mas Hadi. Terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan? Ya silakan. Ustadz, bagaimana cara kita mengenali hadis itu sahih Ustadz? Lalu bagaimana ciri-cirinya Ustadz yang dikatakan sahih itu? Ya. Yang pertama, sahih itu disandarkan kepada sanad, ya, kepada perawi-perawi dari satu rawi ke rawi yang lainnya sampai yang mengeluarkan hadis itu. Perawi yang mengeluarkan hadis itu yang mencatat menjadi sebuah buku itu. Ya, yang pertama tentu saja berasal dari Rasulullah, itu yang diriwayatkan. Kemudian rawi pertama tentu saja para sahabat. Ya. Kalau sahabat tidak merawikan, kemudian kok ada di bawah sahabat, ya tabi'un yang meriwayatkan gitu ya. Tabi'un yang meriwayatkan, itu hadisnya menjadi mauquf. Ya, menjadi mauquf nanti. Nanti perbuatan sahabat kan gitu. Ya, itu menjadi hadis yang tidak sahih kan gitu. Jadi perawi-perawinya dari satu ke satu harus dinilai orang-orang yang baik di situ. Ya, yang pertama tentu dari sahabat kemudian kepada tabi'un menjadi tabi'in dan sebagainya. Ya, itu kemudian di bawahnya lagi sampai ke Bukhari atau sampai ke Muslim atau sampai ke Abu Daud, Tirmidzi dan sebagainya. Itu orang-orangnya harus orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah. Orang-orang yang daya ingatnya kuat. Kalau daya ingatnya tidak kuat, bisa dibantu dengan catatan, dengan buku, ya, dengan tulisan dan sebagainya. Ya, mereka orang-orang yang tidak celah, artinya tidak ketahuan bahwa dia pernah berdusta, tidak ketahuan bahwa dia pernah melanggar sunnah dan sebagainya. Ya, ada satu kisah ya, seorang ahli hadis itu mendatangi seorang yang menyimpan hadisnya Rasulullah. Ya, ketika datang di situ bertemu dengan orangnya di situ, tetapi orang yang menyimpan hadisnya tadi memakai sandal dengan kaki kiri, mulai dengan kaki kiri, itu sudah hadisnya tidak dipakai. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan menjaga hadis yang dia simpan itu, padahal dia tentang hadis Rasulullah untuk memakai sandal dengan kaki kanan saja, dia tidak mau menjaganya. Nah, seperti itu tidak dipakai. Nah, perawi-perawi itu dari para sahabat, tabi'in, ya, tabi'in dan sebagainya sampai ke perawi yang meriwayatkan hadis, yang menuliskan hadis itu, orang-orangnya betul-betul mahfuz. Ada terjaga dari perbuatan yang tercela, ingatannya kuat dan sebagainya tadi. Itu baru sahih dari segi sanad, ya. Ya, tetapi kemudian sebuah hadis itu ya meskipun sudah sahih dari segi sanad belum tentu bisa digunakan, belum tentu bisa diaplikasikan, diamalkan. Kita harus paham ini. Ya. Karena memang fakta bahwa ada hadis yang sahih satu dengan yang lain sama derajatnya, itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, maka dari itu ada ilmu mustalah hadis yang mengatur, membuat aturan seperti itu kan gitu. Sedang sama-sama sahih saja ada tingkatannya lebih tinggi dan lebih rendah seperti itu kan gitu. Nah, kemudian kalau kita menjumpai hadis sama-sama sahih kok bertentangan satu dengan yang lain, ya sudah kita wakafkan, artinya tidak kita pakai, hubungannya kembali kepada hukumnya kembalikan kepada Quran dalam konteks seperti itu. Ya, kalau masih bisa dikompromikan ya dikompromikan. Tetapi kalau tidak bisa dikompromikan, katakan seperti hadis yang berbicara tentang memegang kemaluan membatalkan wudu. Ya, sedang yang lain hadisnya mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu karena itu bagian dari tubuhmu dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa dikompromikan. Dalam konteks seperti itu, tentu hadis ini tidak bisa kita pakai Qurannya. Qurannya tidak bicara sama sekali tentang memegang kemaluan membatalkan wudu, ya sudah tidak ada aturan seperti itu. Ya. Itu tadi dari segi sanadnya sahih. Tetapi kemudian hadis itu baru bisa dipakai ya kalau ya tadi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain atau bahkan tidak bertentangan dengan Quran.
Ya, karena Quran itu adalah firman Allah. Namanya firman Allah tidak pernah salah. Kalau sampai ada ucapan, perkataan dari siapapun yang bertentangan dengan Allah, dengan firman Allah, sudah pasti itu salah. Sekali lagi bertentangan ya. Ya, kalau secara zahir kelihatannya bertentangan, tetapi masih bisa ditakwil supaya sejalan maknanya, ya ditakwil supaya sejalan maknanya. Ya, tetapi kalau memang bertentangan, tentu saja hadis tadi tidak bisa diterima. Karena kalau kita menerima hadis, berarti kita menolak Quran. Nah, MTA mengalami yang seperti itu. Sering dituduh oleh orang, ya, orang lain, kelompok lain, sebagai orang yang sebagai kelompok yang ingkar sunnah, ya, karena memahami hadis itu dengan takwil supaya cocok dengan Quran. Ya, padahal kalau kita memegang hadis itu apa-anane, kita itu akan menolak Quran. Ya. Nah, termasuk dalam kelompok itu adalah sedekah untuk orang mati, ya, mengirim pahala untuk orang mati dan sebagainya, yang secara zahir itu memang betul-betul bertentangan dengan man amila sholihan falinafsih wa man asa'a falaiha Al-Jasiyah ayat 15, ya, Fusilat ayat 46, ya, juga firman Allah yang lain An-Najm 9 wa alaika lil insan ila ma sa'a. Ya, dan manusia tidak memperoleh kecuali yang dia usahakan. Apalagi juga surat Al-Luqman, surat Luqman ya, surat 31 ayat 33 ya mungkin ya. Surat 31 ayat 33 ya. Itu di situ dikatakan juga bahwa anak tidak bisa menolong bapak, bapak pun tidak bisa menolong anak gitu ya. Ya, apalagi pesan dari Rasulullah sendiri ya sebelum wafat kepada Fatimah ya supaya dia minta apa di dunia ini yang Rasulullah bisa membantu akan diberikan, tetapi Rasulullah tidak akan mampu memberikan apa-apa di akhirat nanti. Jadi akhirat itu kalau kita sudah mati sudah putus hubungan kita dengan di dunia, kita tidak bisa beramal lagi ya bisa beramal lagi, itu sudah tidak ada perubahan nasib lagi. Artinya anak tidak bisa menolong bapaknya meskipun anaknya seorang kiai, ya, apalagi kiai nabi saja sudah tidak bisa. Rasulullah itu menengok ibunya, ya, menengok kubur ibunya, kemudian meminta izin kepada Allah, ista'zantu li rabbi an astaghfira laha wala yu'tan li ya. Aku memintakan ampun kepada ibuku. Aku memintakan ampun kepada Tuhanku, li Rabbi, an astaghfirullah. Aku minta izin ya. Ista'zantu li Rabbi. Aku meminta izin kepada Tuhanku, an astaghfirullah, untuk memintakan ampunan kepadanya, kepada ibunya. Ya, kemudian tidak diberi izin oleh Allah. Ya, sudah Rasulullah pun juga tidak bisa menolong ibunya yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik di situ. Apalagi kita gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, kalau hadis memang sudah bertentangan dengan ayat Allah lah yang tentu bisa dipegang. Ya, sedang kata-kata manusia, ucapan manusia, pikiran manusia, sekalipun tidak ada sanadnya pikiran itu, kalau dia cocok dengan Quran, kita pegang sebagai kebenaran. Ucapannya, kata-katanya, tulisannya itu berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sekalipun muncul dari orang Korea, sekalipun muncul dari orang Jawa, ya, kata-katanya Jer Basuki Mawabio, itu benar muncul dari orang Jawa. Itu al-haq, kita pegang sebagai kebenaran. Ya. Tetapi kalau ada orang yang dia itu menjadi diri atau dia menyatakan bahwa ini hadis, mengatakan ya sesuatu yang kata-katanya itu bertentangan dengan firman Allah, ya sudah, sekalipun itu dikatakan berasal dari Nabi Sulaiman atau berasal dari Nabi Musa, ya tetap saja kalau bertentangan dengan Allah tidak mungkin benar, itu pasti salah. Ya. Nah, dalam konteks sehari-hari banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang-orang yang mengaku pinter, dia bisa melihat yang goib, bisa meramalkan ini itu dan sebagainya. Sekalipun dia terkenal, tetapi tetap saja dia salah. Ya, karena tidak sesuai dengan firman Allah, bertentangan dengan firman Allah. Ya, kul
la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Kan gitu. Ada beberapa perkecualian, tetapi untuk Rasul saja yang diridhoi oleh Allah. Jadi sekali lagi kembali kita garis bawahi untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak, itu kita harus menyelidiki satu persatu ya perawi-perawinya itu ya sejak para sahabat sampai kepada orang yang mengeluarkan atau membukukan itu. Ya, perawi-perawinya itu harus baik, intinya seperti itu. Baru dikatakan sahih secara sanad. Tetapi matannya harus kita uji lagi, kita cocokkan dengan Quran. Kalau cocok dengan Quran, baru bisa kita amalkan. Kalau bertentangan dengan Quran, ya sudah, ya tidak bisa dipakai seperti itu. Pasti yang benar adalah Qurannya. Nah, untuk itu, monggo, panjenengan masih muda-muda, silakan belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari ilmu mustalah hadis. Biar mudeng. Jangan kemudian kita sebagai orang yang sudah lama ngaji di MTA, kemudian disodori, ini hadisnya sahih, kok MTA menolak, tidak mau mengamalkan. Mudeng ini setelah hadis, nah, kita orang yang di MTA terus terpengaruh, oh berarti kurang ingkar sunnah, berarti MTA ingkar sunnah, goblok seperti itu. Ya, maka sinauno sing tenanan hadis yang bisa dipakai itu yang seperti apa kan gitu. Ya, paling tidak seperti apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama kan itu. Gitu Mas Kadi. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada satu pertanyaan yang minta dijawab sekarang Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat penghasilan Ustadz? Di sini yang kita keluarkan gaji bersih atau gaji kotornya Ustadz untuk zakatnya itu. Mohon diterangkan Ustadz. Iya. Ya, kita itu terhadap Allah itu jangan petrol banget dong. Harta kita itu milik Allah. Gaji bersih, kalau gaji kotor itu dikalikan 2,5% itu meng sepiro bedanya gitu loh ya. Ayolah ya. Nah, apakah kita tidak suka menjadi peminjam, orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kemudian diberi lipat ganda yang banyak? Tentu saja kita suka ya. Jangan terlalu petong lah dengan Allah. Kalau kita itu terlalu petong dengan Allah, terlalu kikir dengan Allah, nanti Allah kikir kepada kita, akan menyempitkan rezeki kita. Fiturnya orang gaji bersih dengan gaji kotor, kan ya. Bayar aja 2,5% kali gaji kotor, orang bakal kiri, orang bakal marah-marah. Malah hartamu itu akan menjadi orang yang berkah, kan gitu. Nah kalau gaji kotor itu dikurangi kanggo bayar utang, kredit omah, kredit motor, kredit mobil dan sebagainya, akhirnya lah bayar zakat loh, duit karek sithik kan itu. Ya, sudah dibayar gaji bersih aja zakatnya itu. Itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Ya. Jadi kita betul-betul harus paham yang namanya zakat itu bukan milik kita. Artinya rezeki yang kita ada pada kita itu ya 2,5% itu bukan milik kita. 2,5% itu adalah milik Allah. Maka dari itu di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya, artinya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat. Mengambil itu adalah hak, ya, haknya Rasulullah. Itu adalah haknya Allah. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil gitu. Ya, jadi itu milik Allah, ya. Nah, milik Allah, ya. Kemudian dilanjutkan di situ tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, gitu ya. Kemudian dengan zakat itu kamu membersihkan, ya, dan mensucikan mereka, ya. Ya, membersihkan dari barang yang haram, mensucikan dari kecintaan pembesaran kepada duniawi lebih daripada ukhrawi dan sebagainya, cinta dunia, takut mati dan sebagainya. Harusnya kita cinta kepada akhirat, gitu ya, Allah dan dari akhir dan sebagainya. Nah, kemudian ada perintah Allah kepada Rasul untuk mendoakan kepada orang yang bayar zakat. Maka seyogianya orang-orang yang menerima zakat itu juga mendoakan. Doanya apa toh? Sholawat kan ya. Ya, sholawat untuk dia kan itu. Apalagi di garis bawahi di ayat yang ke 104 di situ, ya itu dikatakan alam ya'lamu annallaha huwa ya yaqbalu taubata ya an ibadihi ya
Kayak khusus sotakoh kan gitu. Ya, jadi tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Ya, zakat itu ya karena milik Allah ya diterimakan kepada Allah. Ya, tetapi Allah mewakilkannya kepada Rasulullah untuk mengambilnya kan begitu. Nah, setelah diserahkan kepada Rasulullah, ya, kepada imam, pada pimpinan, kan gitu ya, pada khalifah, menggantinya kepada imam. Sekarang ini kita memiliki imam, serahkan kepada beliau, atau kepada lembaga yang ditunjuk, atau kepada orang-orang yang diberi tugas mengurusi masalah itu. Nah, nanti mereka yang ngurusi itu, yang membagikan kepada 8 golongan itu. Mekanismenya itu yang benar seperti itu. Sehingga orang-orang yang dia membayar zakat itu ya akan terjaga keikhlasannya. Kalau kita serahkan langsung kepada orang yang miskin, mungkin tetangga kita, katakan begitu, kemudian tetangga kita setelah kita bantu itu kok suatu saat kita minta tolong untuk benahi gendeng, tetapi ternyata tidak mau, nanti kita jadi tidak ikhlas. Wis tak santuni, wis tak zakat, kan benahi gendeng, udan-udan ini kok ora gelem gitu. Padahal ini ragilnya mereka betul-betul lara untung sih, udan-udan lara untung, menjaga gendeng dan sebagainya, berat. Makanya umpamanya seperti itu. Kalau dari itu menjaga keikhlasan, ikutilah mekanisme penyaluran zakat atau penyerahan zakat dengan cara yang seperti itu. Nah, kita yang sudah punya imam, cara dengan jalan seperti itu, dengan seperti itu. Yang belum ya bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga zakat yang bisa dipercaya tentu saja itu. Sekali lagi kalau pertanyaannya sederhana, apakah itu yang bersih atau yang kotor? Yang bersih itu yang selamat insya Allah. Begitu Mas Kadi. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Berhubung waktu sudah malam, mungkin kajian pada malam hari ini bisa diakhiri Ustadz. Iya, Mas. Waktunya sudah habis Mas. Ya, mau sewaktu saya kembalikan Mas, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf waktu saya kembalikan pada Mas.